Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Sejarah pemikiran ekonomi Islam terdapat great gap selama 500 tahunan dalam sejarah pemikiran ekonomi pada Dark Age di Barat, sebagaimana disinyalir oleh Schumpeter. Di sisi lain, dunia Islam justru mencapai kegemilangannya. Terjadi transformasi pemikiran ekonomi. Banyak kesamaan atau kemiripan antara pemikiran sarjana Muslim dan Barat, sehingga memunculkan beberapa dugaan, yaitu terjadi dua kebetulan yang sama antara pemikiran sarjana Muslim dan Barat. Lalu, sarjana Barat dipengaruhi oleh pemikiran sarjana Muslim, dan sarjana Barat melakukan plagiasi atas berbagai karya para sarjana Muslim. Adapun dengan melihat tampilan komparasi sejarah pemikiran ekonomi dunia Islam dan Barat, kita bisa membandingkan bagaimana paradigma atau cara pandang pemikiran ekonomi antara dunia Islam dan Barat. Sejarah mencatat di abad kedua sampai keempat sebelum Masehi, ada pemikir-pemikir Barat seperti Plato, Aristoteles, Xenophon, dan lain-lain yang mengecam pembungaan uang ekonomi rumah tangga. Ini berdasarkan Bible tentang etika dan moralitas bisnis serta riba. Setelah itu terdapat great gap, di mana dalam rentang waktu yang sangat panjang, tidak ada perkembangan pemikiran ekonomi di dunia Barat. Malah sebaliknya pada abad ke-7 berdasarkan Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum tertinggi dan pedoman hidup yang lengkap, abad ke-7 sampai ke-11 ada pemikir-pemikir seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Abu Ubaid, dan Ibnu Maskawih serta Mawardi yang membahas tentang keuangan negara, perpajakan, mekanisme harga, peranan negara, peranan pasar, dan lain-lain. Melewati abad ke-10, abad ke-11 sampai 15 terdapat fase kedua di mana pemikir seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Nasiruddin Tusi memberikan pandangannya tentang perilaku ekonomi, mekanisme pasar, stabilitas uang, dan emas, lalu juga elastisitas permintaan, spesialisasi, dan perdagangan. Di samping itu juga ada pemikiran tentang mekanisme dan konsep harga, pembagian keuangan dan harga, lalu juga tentang produksi, serta political economy, di mana dibahas di dalamnya peranan tabungan dan perilaku konsumsi. Di sisi lain, Barat pada abad ke-13 muncul pemikiran Santa Thomas yang masih mengutuk bunga. Lalu abad ke-16 sampai 18 era merkantilisme seperti Jane Bodin serta Thomas Mann, juga David Hume. Ini membahas tentang hubungan uang, barang, monopoli, manfaat dagang, dan juga hubungan uang dan harga. Abad ke-17 sampai 18 di mana disebutkan sebagai masa siokrasi seperti laissez-faire, di mana disebutkan bahwa perekonomian sistem yang analog tentunya berhubungan dengan kehidupan biologis manusia. Adapun pemikir Islam di abad ke-16 sampai 19 merupakan fase ketiga, di mana pemikirnya seperti Shah Waliullah yang membahas tentang relasi ekonomi sosial, larangan berjudi dan spekulasi serta riba, distribusi sumber daya alam, pajak, teori perilaku konsumsi. Lalu juga ada Muhammad Iqbal yang mengkritik kapitalisme sosial, tugas negara, dan zakat.
Adapun di abad ke-18 sampai 19 Barat memiliki pemikir seperti Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, G.B. Say, dan Stuart Mill yang membahas tentang tonggak ekonomi modern sampai elastisitas permintaan. Sejarah pemikiran ekonomi Islam muncul pertama kali bersamaan dengan lahirnya ajaran Islam, yaitu abad ke-7. Karena ajaran Islam tidak hanya memberikan panduan ritual, namun juga panduan kehidupan bermasyarakat. Sejarah ekonomi Islam pada dasarnya bersumber pada ide dan praktek ekonomi yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya beserta pengikutnya sepanjang zaman. Adapun periodisasi sejarah pemikiran ekonomi Islam dikategorikan menjadi periode pertama sampai periode kontemporer dari tahun 450 Hijriah sampai sekarang. Sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah menerapkan ekonomi Islam setelah hijrah dari Mekah ke Yathrib, Madinah. Setelah menata bidang politik dan pemerintahan, baik dalam konteks konstitusional maupun ekonomi dan sosial, ini merupakan tahapan-tahapan penataan bidang ekonomi setelah politik. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW adalah: pertama, kekuasaan tertinggi adalah Allah dan Allah adalah pemilik absolut atas semua yang ada. Manusia merupakan khalifatullah di bumi, tapi bukan pemilik yang sebenarnya. Semua yang dimiliki dan didapat manusia adalah karena izin dari Allah. Karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaannya. Adapun kekayaan tidak boleh ditumpuk dan ditimbun. Kekayaan harus berputar, serta eksploitasi ekonomi dalam bentuk apapun harus dihilangkan. Juga menghilangkan jurang pembedaan antara individu dalam ekonomi, di mana hal tersebut dapat menghapus konflik antar organisasi atau golongan, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk masyarakat miskin. Sejarah ekonomi Islam pada masa Rasulullah ditandai juga dengan sistem pencatatan penerimaan negara di awal pemerintahan Rasulullah, yang kali itu belum dilakukan tetapi memiliki bukti penerimaan dan distribusi yang tentunya ditata dengan rapih. Hal ini terjadi karena jumlah orang Islam yang bisa baca dan menulis masih sedikit. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat sederhana, baik distribusi maupun penerimaannya. Sebagian dari zakat didistribusikan secara lokal. Adapun bukti penerimaan dari berbagai daerah berbeda-beda dan tidak umum digunakan. Serta ghanimah umumnya dibagikan setelah terjadi peperangan. Demikian pembahasan kali ini tentang sekilas sejarah perekonomian Islam, dan selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana ekonomi makro menurut Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.